teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini Selin akan membahas tentang kenapa saat berhenti minum kopi, saya merasa tidak bertenaga. Oke, mungkin ada teman-teman yang bilang seperti ini. Kalau saya tidak minum kopi, saya tidak bisa berpikir, saya mudah mengantuk, saya tidak semangat, saya tidak bisa mendapatkan banyak inspirasi. Ada juga yang bilang kayak gini. Kalau saya tidak minum kopi di pagi hari, nanti mood saya berantakan atau nggak bagus gitu. Oke, di sini Selin akan menjelaskan dulu bagaimana kerja atau bahan aktif dari kopi tersebut. Jadi gini teman-teman, bahan aktif dari kopi namanya kafein. Perlu teman-teman ketahui, kafein bukan hanya terdapat di kopi, tapi terdapat juga di teh, coklat, dan minuman yang bersoda. Yang pasti dengan kadar kafein yang dosisnya sesuai takaran masing-masing. Nah, kafein ini membantu kita tetap terjaga sepanjang hari, berenergi, meskipun kita kurang tidur. Jadi kebanyakan kalau orang yang lembur, pasti temannya adalah secangkir kopi. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga, kafein dapat meningkatkan tekanan darah, dapat membuat gelisah. Nah, lalu pasti ada juga pertanyaan, bagaimana sih kerja kafein sehingga bisa membuat tubuh kita tetap terjaga atau tidak mudah mengantuk, tetap bersemangat, dan lain-lain. Jadi gini teman-teman, di dalam tubuh manusia, kafein ini berfungsi menstimulasi SSP atau yang biasa disebut dengan sistem saraf pusat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Central Nervous System. Jadi kita tetap terjaga tuh sepanjang hari. Oke, jadi tubuh kita memerlukan energi. Suplai energi ini didapat dengan memecah namanya molekul ATP atau adenin trifosfat. Jadi lebih simpelnya kayak gini. Tubuh memerlukan energi. Supaya dapat energi, maka tubuh akan memecahkan yang namanya ATP. Dan saat memecah ATP atau adenin trifosfat akan membebaskan zat-zat yang bernama adenosin. Zat adenosin ini merupakan stimulun bagi sistem saraf pusat, tetapi terbalik kerjanya dengan kafein. Kalau tadi kan kafein bermanfaat untuk membuat semangat, tidak mudah mengantuk, tetap terjaga. Kalau adenosin ini membuat mengantuk, lemas, bahkan bawaannya tuh pengen tidur aja. Sehingga saat teman-teman mengonsumsi kafein, posisi adenosin itu akan digantikan dengan kafein. Jadi yang harusnya kita mengantuk karena kurang tidur, tapi karena tadi sudah kita konsumsi kafein, tubuh kita sudah mendapatkan kafein, maka kita tidak jadi ngantuk tuh, kita akan tetap terjaga, semangat, dan lain-lain. Sampai sini teman-teman paham? Oke, jadi gini, sehari 2 hari teman-teman mungkin minum kopi. Pada hari yang ketiga mungkin teman-teman merasa mengantuk. Lalu teman-teman berpikir sepertinya harus menambah dosis kopi tersebut. Nah, teman-teman tambahlah dosis kopinya. Pada saat teman-teman menambah dosis kopi, otak akan menciptakan reseptor baru untuk menerima kafein tadi. Jadi otak menciptakan penerima yang baru lagi. Oh ya, sebelumnya ingin Selin bilang juga, ketika teman-teman minum kopi, maka otak akan menciptakan reseptor baru untuk menerima kafein tersebut. Jadi jika teman-teman tambah dosis kopinya, maka otak akan menciptakan reseptor baru lagi. Jadi otomatis sudah banyak tuh reseptornya kan. Makanya ada juga yang bilang kayak gini, saya kalau minum kopi 1 hari secangkir itu tidak cukup, jadi lama-kelamaan jadi 2 cangkir, 3 cangkir, dan seterusnya. Tapi teman-teman juga harus ketahui, kalau teman-teman mengonsumsi kopi, itu juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu jantungnya berdebar, tekanan darah bisa naik, gelisah, dan jika lebih parah akan mengalami insomnia atau seseorang yang sulit tidur di malam hari. Tapi ini berlaku jika disalahgunakan. Misal teman-teman minum kopi dengan dosis yang tinggi atau berlebihan.
Kemudian ada sebagian mungkin yang bertanya seperti ini, kenapa ya kalau saya sudah minum kopi dalam jangka waktu panjang, tiba-tiba saya ingin berhenti, badan saya itu terasa lemah, sakit, kepala saya pusing, dan tubuh saya tidak punya tenaga. Jadi gini, saat terjadi peningkatan kafein, tubuh kita beradaptasi terhadap peningkatan tersebut. Jadi seperti penjelasan Selin yang di awal tadi, teman-teman nambah kafein, maka otak akan memecahkan reseptor untuk penerimaan kafein tersebut. Jadi reseptornya itu kan udah banyak tuh. Nah, ketika teman-teman berhenti total minum kafein, teman-teman harus ingat reseptor tadi yang udah banyak itu, adenosin juga akan dilepaskan tuh dengan banyak oleh tubuh. Jumlahnya sehingga membuat kita sangat jauh lebih mengantuk dari sebelumnya. Jadi pada saat teman-teman konsumsi kafein, adenosin ini dia berhenti sejenak dulu, dia misalnya pergi gitu sejenak. Ketika teman-teman lepas total itu kopi, maka adenosin ini akan kembali untuk menggantikan kafein tersebut yang hilang. Nah, sifatnya kebalik, maka teman-teman akan mudah merasa mengantuk, lemas, tidak berenergi, dan lain sebagainya. Jadi ini juga biasanya berlaku pada orang-orang yang mungkin bekerja dengan membutuhkan waktu yang lama, misal anak-anak kuliah mungkin punya tugas banyak atau udah mau dekat-dekat UTS. Biasanya kalau UTS-nya seminggu itu kan mungkin hari pertama minum kopi banyak banget, terus habis itu pas 3 harinya kopinya ditambahin lagi dosisnya supaya tetap terjaga semangat dan bisa belajar tanpa merasa ngantuk. Nah, ketika teman-teman sudah selesai ujian mungkin, atau mungkin setelah semua pekerjaan kantornya selesai, teman-teman merasa bahwa saya sudah tidak lagi membutuhkan kopi, jadi teman-teman memutuskan untuk berhenti kopi, maka teman-teman akan merasa mengantuk, merasa lemas. Nah, karena yang tadi itu, ketika teman-teman berhenti ke kopi, maka adenosin itu akan menggantikan kafein tersebut di reseptor yang udah banyak tadi, yang otak udah ciptakan tadi untuk menerima kafein. Sampai sini teman-teman paham? Oke. Nah, lalu di sini pasti mungkin teman-teman nonton video Selin ini ada sebagian yang mungkin suka banget minum kopi, lalu mungkin mulai sadar gitu, ternyata minum kopi juga kalau berlebihan ada dampak negatifnya. Nah, lalu teman-teman mulai berpikir gimana sih cara menghilangkan kebiasaan saya ini untuk minum kopi supaya saya tidak tergantung. Nah, mungkin teman-teman yang dulunya sering minum kopi sehari sampai 5 cangkir, 6 cangkir, atau 7 cangkir mungkin. Nah, teman-teman kalau mau menghilangkannya, teman-teman pertama-tama tuh jangan melepas total gitu, karena itu biasanya akan mengganggu teman-teman sendiri. Teman-teman akan mudah mengantuk dan tidak bersemangat dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa ubah dengan menurunkan dosis teman-teman. Misal nih, hari pertama sehari teman-teman suka banget minum 7 cangkir lah, teman-teman kurangi hari pertama 6 cangkir aja, terus 2 hari lagi 5 cangkir, 4 hari lagi 4 cangkir, dan seterusnya sampai benar-benar teman-teman tidak ketergantungan dengan kopi tersebut. Dan Selin juga ingin menyampaikan kalau di sini Selin tidak bilang kalau kopi itu bahaya, kopi itu tidak bagus, dan jangan teman-teman minum kopi. Selin tidak bilang seperti itu ya teman-teman, karena kopi juga membawa dampak positif bagi tubuh kita atau bagi teman-teman yang mengonsumsinya. Karena jika teman-teman mengonsumsi kopi, mood teman-teman jadi lebih baik, teman-teman bersemangat, tidak mudah mengantuk. Tapi itu jika teman-teman lakukan dengan dosis yang cukup, bukan dosis yang lebih. 1-2 cangkir setiap hari itu tidak masalah, itu baik karena membuat mood teman-teman menjadi bagus. Kopi juga mengandung antioksidan dan anti kanker. Ini menurut beberapa literatur yang Selin baca. Jadi teman-teman yang mengonsumsi kopi
tidak usah khawatir kalau misal sehari cuma secangkir 2 cangkir, tapi yang perlu dikhawatirkan itu kalau teman-teman mengonsumsi kopi sehari sampai 6 cangkir, 7 cangkir. Nah, mungkin teman-teman bisa menghilangkan perlahan-lahan dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan. Sehari mungkin bisa kurangi dulu 6 cangkir, lalu 2 hari ke depannya teman-teman kurangi lagi 5 cangkir, 4 hari ke depannya 4 cangkir, sampai teman-teman bisa sehari cuma 1 atau 2 cangkir saja. Oke, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, comment, and share videonya jika teman-teman suka. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel Selin ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga video-video yang Selin bagikan bermanfaat untuk kalian.